Tapi bisa nggak Kiai dikaitkan dengan ayat mayat tadi itu namanya asyarhum ila dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Itu kan Allah berkata tidak boleh kita itu kebanyakan manusia itu hanya hidup dari don. Sementara don itu kata Allah tidak lebih la yughni minal haqqi syai'an. Bukan nanti Allah alimun di situ. Berarti harus pakai ilmiah kan seharusnya. Iya itu kan perintah Allah sudah. Allah sudah memberikan bahwa seluruh manusia itu tidak boleh mengikuti sesuatu yang dia tidak tahu itu tinggi. Orang tadi yang disebutkan sesuatu yang terjadi nonton tahu ini indah ya rusuh mereka bilang itu kunci. Sedangkan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du ya sahabat fadhil. Para kita bersama dari kajian Sultanul Mujahidin di Jawa Al-Tarbiyah di Haji Jabal Syarif Bapak Ahmad Abdul Khayyari yang merupakan pimpinan pusat perjuangan Wonosobo Indonesia. Juga bagus memberi berbagai satya berbahasa yang juga wakil ketua umum pimpinan pusat perjuangan Wonosobo Indonesia. Saya juga berada sekretaris jenderal perjuangan Wonosobo Indonesia. Saya menjadi sahibul makan wal makanan Sultanul Mujahidin asal waktu kita bersama pada Setu Setiawan dan para ketua PILS Jawa Barat yang hari ini hadir dari pimpinan daerah PILS Kota Bekasi, pimpinan daerah PILS Kabupaten Bekasi, pimpinan daerah PILS Kabupaten Karawang, pimpinan daerah PILS Tasikmalaya, pimpinan daerah PILS Majalengka, pimpinan daerah PILS Kuningan, pimpinan daerah PILS Cirebon, pimpinan daerah PILS Sukabumi, pimpinan daerah PILS Bogor, pimpinan daerah PILS Kota Sukabumi, dan pimpinan daerah PILS Kabupaten Indramayu yang asli jalan dua kabupaten dari Kabupaten Cirebon dan dari Kabupaten Sukabumi. Satu lagi dari pimpinan daerah Kabupaten Purwakarta dan pimpinan daerah Kota Depok. Alhamdulillah ini berarti sudah 13 kabupaten yang sudah berbentuk pimpinan daerah di Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat itu ada 27 kabupaten dan kota. Kita baru berbentuk 13 kabupaten. Mudah-mudahan dengan terpilihnya secara musyawarah mufakat oleh tim karakter yang dibentuk oleh ketua umum yang mulia Dr. Haji Abbas Ali Ansi yang telah mengatakan dengan suara bulat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akan Haji Setiawan atau yang terkenal dengan Abbas itu Allah takdirkan untuk menjadi ketua pimpinan daerah PILS Provinsi Jawa Barat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berharap yang diberkahi oleh Allah ini
akan menjadi percontohan di Nusantara, di Indonesia sebagai sebuah daerah yang terlahir secara natural, sebagai daerah yang tidak pernah dikuasai oleh bangsa di Nusantara lainnya dengan pertahanan tidak berdasar. Dengan makanan katanya pernah, itu bukan dengan peperangan, itu menyerahkan diri untuk mengurangi konflik, menghindari peperangan. Maka disebutlah daerah Pasundan waktu itu dengan daerah Parahiangan, yang artinya menyerahkan untuk adanya ketentraman, kedamaian yang dicapai oleh orang-orang tua kita dulu di Pasundan. Majapahit yang begitu besar ini tidak bisa menguasai tanah Pasundan. Kenapa itu bisa? Karena memang Jawa Barat adalah daerah yang merupakan tertua di Nusantara ini. Bahkan Sundaya itu mencakup seluruh Nusantara, bahkan lebih dari Nusantara. Nusantara itu kan hanya Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina. Itu dulu Sundaya itu lebih dari itu. Walaupun pulau ini kita namakan Pulau Jawa, tetapi Pulau Jawa itu berada di Sundaya. Oleh karena itu penting buat masyarakat kita Jawa Barat agar memiliki kembali nilai kebanggaan leluhur atas sejarahnya yang luar biasa. Oleh karena itu segala bentuk dari orang-orang asing yang ingin menjadikan masyarakat Jawa Barat sebagai budak harus dilawan dengan sekuat tenaga. Bagaimana mereka ingin menguasai rohani dengan menguasai doktrin-doktrin keagamaan kepada masyarakat kita, menguasai rohaninya dengan mendoktrin masyarakat kita bahwa mereka harus menjadi anak buah daripada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Orang yang mengaku cucu Nabi yang tidak terverifikasi, DNA melenceng, nasabnya tidak tercatat, sejarahnya leluhur, kemudian memaksakan kepada masyarakat kita Jawa Barat untuk diakui sebagai cucu Nabi. Itu sudah tidak bisa lagi untuk dibiarkan. Kenapa? Karena mengaku Pak Lalu sebagai cucu Nabi hari ini termasuk ke dalam kategori menyakiti hati Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu sanksi yang akan didapat oleh orang yang mengakui Pak Lalu sebagai cucu Nabi? Walladzina yu'minuna Rasulullah lahum adzabun alim. Orang yang menyakiti Rasulullah dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Orang yang sudah terbukti pernah terkenal bahwa Abid Asegaf bin Sihab bin Sukit ini bukan cucu Nabi, tapi masih hari ini ada orang yang mengakuinya, sama saja orang itu adalah dengan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Setiap umat Islam wajib untuk menjaga kemuliaan Rasulullah dan keturunannya hingga yaumil qiyamah. Dari keturunan Rasulullah akan muncul di mana-mana. Kalau hari ini kita menerima termasuk nasab untuk diakui sebagai Rasulullah, berarti siap-siap kita akan menerima munculnya Imam Mahdi palsu dari mereka. Kalau Imam Mahdi palsu muncul yang akan melawan daripada Dajjal, maka berarti mereka atau Imam Mahdi palsu ini sebenarnya bukan untuk melawan Dajjal. Dia mengatakan bahwa dia melawan Dajjal, padahal dia termasuk bagian daripada Dajjal itu. Dia mengatakan bahwa manusia ke surga, padahal dia membawa manusia ke neraka. Dia mengatakan bahwa dia akan membela agama, padahal dia menghancurkan agama. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang itu hari ini. Karena orang-orang yang membicarakan masa mereka adalah orang-orang
memecah belah umat, bukan memecah belah umat. Kita ingin menyelamatkan saudara kita dari kebohongan ente yang cucu Nabi. Kalau ente masih mengaku cucu Nabi, ingin diterima pengakuan, tes DNA-nya mana? Kitab nasabnya ada 8 mana? Kitab nasabnya abad ke-7 mana? Kitab nasabnya abad ke-5 mana? Kitab nasabnya abad ke-5 mana? Abad ke-4 mana? Tidak ada. Orang hari ini diwajibkan untuk menerima mereka cucu Nabi dengan usul tanpa ada data, tanpa ada sejarah, tes DNA-nya G yang melambangkan mereka itu bukan orang Arab. Dan bagaimana cucu Nabi bukan orang Arab? Kalau cucu Nabi bisa bukan orang Arab, berarti kita sama-sama qadar terhadap istri Nabi pernah berhubungan dengan bukan orang Arab. Jangan sembarang konsekuensi. Ini katanya ada yang menuduh kita qadar ketika kita mempertanyakan nasab mereka dan memutuskan mereka bukan cucu Nabi, katanya qadar. Qadar pada siapa? Yang qadar itu adalah orang-orang yang DNA-nya G kemudian diakui sebagai keturunan Nabi, sementara Nabi Muhammadnya J1. Itu dia yang qadar menuduh istri Rasulullah berzina. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini konsekuensinya berat sebenarnya. Sudah jelas secara ilmu biologi, anak dan Hawa harus sama haplogrup J. Satu kalau dia keturunan bangsa Arab, kakeknya juga harus dia satu, buyutnya juga harus dia satu. Jaga warak kebak baluk udah gantung sumurnya itu harus dia satu. Sampai Sayyidina Husain harus dia satu, sampai Sayyidina Ali harus dia satu, Abu Talib harus dia satu. Nah kemudian hari ini ada orang yang aku keturunan Sayyidina Ali, keturunan Nabi Muhammad, aku grupnya G, kemudian diterima oleh kita. Ini adalah qadar kepada leluhur daripada Rasulullah sendiri atau salah satu di antara istri-istri mereka. Bisa istrinya Sayyidina Ali, na'udzubillah. Bisa istrinya Rasulullah, na'udzubillah. Bisa istrinya Abu Talib, na'udzubillah. Karena Abu Talibnya seluruh orang-orang yang mengaku sebagai Bani Hashim keturunan daripada Quraisy itu sudah terdeteksi secara konklusif bahwa orang Arab itu harus mempunyai satu, bahwa keturunan Nabi itu harus ada kode-kode Bani Hashim, bahwa keturunan Sayyidina Ali harus ada kode-kode Sayyidina Ali. FJJ 15.000 keturunan daripada Sayyidina Husain ada kode-kode Sayyidina Husain. Hari ini orang yang tidak ada kode daripada Sayyidina Ali, tidak ada kode daripada Sayyidina Husain, asal usulnya saja itu dia G, masih diterima dengan usulnya sebagai bagian keturunan Muhammad. Ini adalah menyakiti hati Rasulullah Muhammad SAW. Ditakutkan dari mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, dan Nabi Muhammad tidak akan lagi mau melihat mereka sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang menyakiti keluarga Rasulullah adalah orang-orang yang hari ini menerima haplogrup G sebagai keturunan baginda. Ini jelas menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Itu dari SDM. Dari kitab nasab tidak ada sama sekali. Sebelum mereka mengaku di abad 9, abad 995, mereka mengaku jadi cucu Nabi, bikin kitab namanya Al-Durratul Musyirrah. Sementara keluarga Nabi dan keturunannya sudah dicatat sejak abad kedua Hijriah. Abdul Imam Isra Syah 199 Hijriah, abad kedua, dicatat oleh Ibrahim Bawakoh. Siapa saja keturunan dan cucu Rasulullah. Padahal baru 150 tahun Nabi Muhammad lahir. Kemudian dicatat di abad kedua, dicatat di abad ketiga, dicatat di abad keempat, kelima, enam, terus sampai abad ke-9. Dan di abad ke-9 Umar Talib Al-Kubra itu mencatat keturunan Nabi dan tidak mencatat Ba'lawi ini sebagai bagian daripada keturunan Muhammad. Itu masih di abad 9, karena masih disitulah mereka mulai mengaku. Mereka mengaku 895
dan Abu Talib itu 820-an. Itulah kenapa belum bicara sebagai cucu Nabi. Kemudian beberapa puluh tahun kemudian mereka menulis sendiri bahwa mereka keturunan Nabi. Dan itu pun bukan di dalam kitab nasab. Kitab nasab yang pertama mencatat mereka itu abad ke-10 An-Nafa Al-Hamdaliyah. Kemudian yang Abu Talib abad ke-10 lalu mencatat Ali sebagai keturunan Nabi, dan itu pun dikatakan dalam kitab itu tidak berdasarkan kitab sebelumnya, cuma saya kertas satu lembar yang mengatakan mereka keturunan Nabi. Saya catat, jadi ini kitab An-Nafa Al-Hamdaliyah dan Abu Talib itu tidak bisa dijadikan referensi karena pengakuan dia sendiri dalam kitabnya bahwa saya mencatatnya hanya mawajadtu fi ba'dil ta'alim, apa yang aku temukan dari sejarah kertas saja, bukan berdasarkan kitab yang usul, kitab-kitab yang ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita untuk Abu Talib ini ditanya dari mana dia mendapatkan kabar bahwa yang namanya Ali keturunan Nabi, dari kitab dasar mana coba referensi? Tidak ada. Karena kitab-kitab dasar mulai dari abad ke-8 sampai ke bawah hanya mencatat anaknya Ahmad bin Isa itu 3, Muhammad, Ali, dan Musa. Lihat di dalam kitab abad ke-5 Munfaqidah Al-Talibiyah, lihat dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarak, kitab nasab yang lebih tua tidak mengkonfirmasi mereka sebagai keturunan. Lalu kiai sekarang itu yang sekarang yang membela nasab lawan ini seperti pengarang kitab Al-Husam Al-Masrur ini nulis kitab ini kiai Sukabumi. Apakah di dalamnya ada dalil-dalil dari kitab nasab abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5? Tidak ada sama sekali. Dia menulis pembelaan terhadap Pahlawi hanya dari kitab-kitab pengakuan Pahlawi, kitab-kitab Pahlawi sendiri. Dan kitab ini Al-Husam Al-Masrur ini sudah saya jawab dalam kitab saya berbahasa Arab, I'anatul Ahyar bi Jawabi Abdullah Rahman. Silakan dibaca kitab. Kalau ini kita bahasa Arab tapi bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia. Kalau kitab saya itu kitab bahasa Arab Khalisatul Lisan, jadi bahasa Arab saja. Untuk apa? Untuk para kiai-kiai. Kalau ditanya Ahmad bin Isa kiamat, makamnya ada di dalam kitab ini, ada gambarnya beliau dengan makamnya Ahmad bin Isa. Ini makam Ahmad bin Isa, menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa itu ada karena makamnya ada. Yang dijawab oleh Lutfi bin Yahya, ini makamnya. Maka palsu hari ini bisa ada sebenarnya orangnya tidak ada. Jadi nggak usah kita yang jawab tentang masalah makam. Lutfi bin Yahya bisa jawab, dia bisa menciptakan makam-makam yang orangnya dulu tidak ada. Ya kan? Makam itu apa? Makam-makam itu ada yang palsu, ada yang benar. Makamnya siapa orang bisa bikin makam? Ada orang yang baru keturunannya siapa kata hari ini tinggal bikin makam-makam aja bukan. Dia bikin silsilah saya bin Jamrul, bin Jamrul, bin Jamrul, bin Jamrul. Lalu kita bikin di hutan Kalimantan 1 Jamrul, dibikin tanggalnya, dibikin tanggal dia Sultan masa lalu. Kemudian di hutan Sulawesi kita bikin lagi makam 1. Lalu diurut ini makamnya di Kalimantan, ini makam di Sulawesi. Bisa saudara. Dan itu yang terjadi dengan Ahmad bin Isa yang ada di Yaman. Ahmad bin Isa orang Madinah dan dia tidak diketahui makamnya. Siapa orang yang bisa menunjukkan dalil satu dari kitab-kitab masa lalu yang ada di sekitar Ahmad bin Isa itu dinyatakan ada eksistensi, yaitu di abad ke-3 dan ke-4 yang mengatakan Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman ke ayat. Tidak ada sampai abad ke-9 sampai Ali As-Sakran menciptakan sendiri bahwa Nabi Musa pergi. Kemudian dia mengatakan anaknya tambah 1 kubek jadi 4. Kitabnya kita apa? Al-Qur'anul Musim di abad ke-9 Hijriah 895 Hijriah.
Kalau tidak ada demikian, lalu berdasar apa Anda yang itu menerima bahwa ini sebagai cucu Nabi? Tidak ada dalil. Anda melawan Al-Quran, melawan perintah Allah, wala taqulu laysa laka bihi ilmun, dan jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak ada ilmu di sana. Ini dosa besar di para kiai mengaku minta analis sebagai cucu Nabi, dosa besar dan mungkin. Jadi alaihi illa yatubu. Kalau tidak tobat neraka. Yakin yakinnya mereka neraka. Kenapa? Karena sudah jelas 1 tambah 1 2. Dia katakan 22. Pokoknya 1 tambah 1 22. 1 tambah 1 itu 2, 2 1 ini bisa. Saya husnudon bahwa 1 ini sebenarnya 11, 1 dan yang 1-nya sebenarnya 11. Jadi 11 tambah 11 itu 22. Tidak bisa, ini sudah nyata 1. Ininya tambah 1, 1 tambah 1 2. Tidak bisa. Kita husnudon 1 ini sebenarnya ada di sampingnya angka 1 lagi. Jadi 1 itu 11 tambah 11 sebenarnya 22. Ini orang yang model begini sama dengan orang yang hari ini menerima bahwa sebagai cucu Nabi. Diskusi mereka diminta oleh Allah, tapi mereka menganggap orang-orang yang berdapat pada semalam bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi. Dia yakin itu sebagai orang-orang pemecah belah umat. Yang pecah belah umat Rasulullah itu ente, yang bahkan yang nanti di hari kiamat orang akan menjadi bingung, orang akan menjadi tidak bisa membedakan mana imam Nabi asli dan mana imam Nabi palsu. Jangan-jangan mereka tidak percaya dengan imam Nabi. Dikatakan di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti di hari kiamat imam Nabi itu akan keluar dari mana? Dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah kalau sekarang ini keturunan palsunya kita biarkan, bisa jadi keturunan palsu yang akan mengaku sebagai imam Mahdi apa kiamat nanti. Dan ini berbahaya yang persatuan umat Islam kalau umat Islam sedang menghadapi dan jauh menghadapi apa namanya itu pasukan Ya'juj Ma'juj di masa depan. Itu luar biasa. Konsepnya ini usul kepada sesuatu yang jelas sudah nyata. La ibrata bil dhanni al-badhi khabar. Tidak bisa dihitung dan yang sudah nyata salahnya. Bahkan bukan Nabi ini sudah nyata salahnya, sudah jelas terputus, kitabnya tidak ada, nasabnya bukan orang Arab. Kenapa masih menerima bahwa sebagai cucu Nabi? Kecuali mereka memang ingin menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, bapak sebelum mati. Sebelum mati masih saja membela-bela. Yukhafu alaihi su'ul khatimah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah illa yatub. Biman qabila anna ba'lawi min Rasulillah yukhafu alaihi su'ul khatimah illa yatub. Halah insyaallah yukhafu. Kalau tidak bapak bahaya. Kecuali belum ada dalil dulu orang tua kita insya Allah masuk surga. Dulu sebelum tahun 2022 orang yang mengakui kami sebagai cucu Nabi mati mengakui kami cucu Nabi insya Allah yang unik. Tapi setelah tahun 2022 siapa saja yang mengakui kami sebagai cucu Nabi kemudian dia mati dalam keadaan membela kami sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi Allahu alaihi su'ul khatimah. Bahaya musuhnya ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada celah sedikit pun bisa dikatakan dalam sebelum kita bahaya. Tidak ada satu pun celah. Kemudian beberapa kali saya masih bisa mengatakan ini adalah penelitian bisa salah. Tetapi dialektika selama 2 tahun ini mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa memang mereka ini betul-betul mengaplikasi dan menciptakan nasab itu di abad 9 sebelumnya sama sekali tidak ada. Ini yang tugas kita di Jawa Barat ini adalah untuk
Nabi memecah belah umat. Nabi Muhammad datang ke Arab Saudi, di Saudi, ketika membawa kebenaran Islam, ia tentu ada yang menerima dan yang menolak. Yang menolak daripada masuk benar Abu Lahab, pamannya Nabi. Yang menerima dari keluarga Nabi ada siapa? Hamzah, Abbas, berbagai ahli mereka. Tapi ujungnya al-haq wa zahaqa al-batil, innal batila la zahuqa. Yang benar pasti menang. Yang menang pasti menang. Enggak, yang benar pasti menang. Kalau orang batil menang itu sebentar, tapi ujungnya dia akan kalah, hancur. Al-Quran yang mengatakan wahum jahal haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini yang harus ditanamkan kepada para pengurus wilayah, pengurus wilayah, pengurus DPD, bahwa kita ini walaupun orang lemah ilmu, lemah ilmu, tetapi tugasnya mirip kepada Rasulullah, mirip dengan para sahabat-sahabat masa lalu, melawan orang-orang kufar Makkah, melawan orang-orang musyrikin Makkah yang luar biasa. Mereka menguasai sumber daya di Makkah waktu itu, dan sumber daya ekonomi maupun menguasai sumber daya kepemimpinan. Tetapi Rasulullah menfaridan sendirian saja pertamanya dengan keyakinan yang luar biasa. Kemudian istrinya ikut, kemudian siapa? Imam Ali, ponakannya, bukan ponakan, sebetulnya ikut. Kemudian Abu Bakar ikut, kemudian Sayyidina Umar ikut. Lama-lama kemudian banyak, dan akhirnya menjadi kekuatan di dunia hari ini yang paling tinggi dari sisi keyakinan kepada Tuhan adalah di antara umat Islam. Walaupun bermayoritas di dunia ini, para ulama sekalian, Islam itu bukan mayoritas. Yang sekarang mayoritas adalah Kristen. Islam nomor 2. Nomor 2 itu Islam. Tapi pertumbuhan terbesar sejak beberapa puluh tahun ke belakang, diprediksi Islam akan menjadi mayoritas beberapa puluh tahun lagi. Kedepan dulu kita musuhnya, musuh dalam tanda kutip, musuh di TikTok segala macam itu, bukan dengan orang-orang ahli kita. Kayak sekarang kan Islam itu debat-debat dengan orang Kristen, dengan orang Protestan, dengan orang Katolik. Masa depan musuh kita itu adalah orang-orang ateis, agnostik, yang mereka sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Di TikTok mulai hari ini, di YouTube mulai hari ini, orang-orang ateis muncul. Mereka pertama ingin mendapatkan kesamaan hak di negara Indonesia, bahwa walaupun negara kita ini berdasarkan Pancasila dengan sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa, tetapi orang-orang ateis ingin diberikan hak cuti. Nah ini ke depan musuh kita ini adalah orang-orang ateis. Maka peradaban ilmu pengetahuan walawiyah syamsiyah yang dulu dipersiapkan untuk melawan orang-orang ateis ini akan bermanfaat kembali. Ini harus diasah. Untuk apa? Untuk melawan filsafat orang-orang ateis yang mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak, Tuhan itu ilmiah atau tidak, apakah bisa Tuhan ilmiahkan. Nah ini nanti yang akan terjadi dengan anak-anak kita ke depan. Mereka mempertanyakan kembali tentang zat Allah seperti istilah 250 Hijriah ketika Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi melawan orang-orang ateis, Mu'tazilah melawan orang-orang ateis. Ini yang akan kita hadapi. Nah, sebelum kita menghadapi orang-orang seperti itu, maka kita juga harus memperkuat ilmu pengetahuan anak-anak kita. Bagaimana kita bicara bersama, bicara dengan metodologi walawiyah syamsiyah, dengan metodologi al-mungkin binat. Kalau tentang metodologi
ilmiah saja santri-santri kita tidak ngerti. Kalau sudah ada dalil tentang batalnya Balawi, maka Balawi tidak bisa lagi untuk diterima. Tapi kenapa santri-santri kita masih ada yang menerima? Karena tradisi ilmiah ini belum biasa dikonsumsi dengan konstruktif dan kritis oleh santri-santri kita. Ini maka akan bisa untuk diprediksi pertandingan dengan melakukan tes ke depan santri kita akan kelabakan. Kenapa? Karena dengan teori filsafat ilmu yang sederhana saja mereka tidak bisa untuk mengambil kesimpulan yang benar. Kalau sebuah tesis bumi itu datar, kemudian diketemukan tesis berikutnya yang mengatakan bumi itu bulat, maka dengan berbagai macam dalil yang kuat, tesis bahwa bumi itu datar itu hancur dan tidak bisa diterima kembali. Sekarang kita sudah bisa untuk melihat bumi dari atas. Ternyata betul bahwa bumi itu perdebatan masa lalu di tahun 1500-an Masehi, apakah bumi itu bulat, apakah bumi itu datar. Hari ini terkonfirmasi bahwa memang bumi ini bulat. Maka sebuah tesis yang telah terbatalkan itu sudah tidak bisa lagi dihusnudon. Bagaimana kita husnudon aja sih? Apa? Katanya bumi ini datar, buktinya kita tidak melayang-layang budaya. Oh iya dari bumi. Dan bisa bos. Karena apa? Karena kesimpulan ilmiah bahwa bumi ini bulat sudah zahirun bayyinun la yuraddu, yang tidak bisa ditolak lagi. Sama bumi bulat itu dengan kesimpulan Balawi bukan cucu Nabi yang tidak mungkin bisa dibantah lagi. Yang masih menerima aku terbaca sendiri oleh dirinya sendiri, hanya nunggu waktu, nunggu kecewa itu sedikit dibongkarkan nama Balawi, dia akan sadar. Atau dia mau ngomongin pintu menjadi kembali lagi langsung itu saya ikut dia ke dunia. Hanya butuh sedikit kecewa untuk menjadi sholat sadar. Hanya butuh sedikit kecewa saja. Dalil tidak ada. Inna kalau kau apa kalau yang menyesal. Nabi Muhammad pulang apa? Beliau adalah orang yang sangat dikasih Allah. Habibullah, Habib asli Rasulullah. Tapi tidak semua manusia di dunia mengikuti Rasulullah. Apalagi model Ibaduddin Utsman yang katanya kecilnya tidak tahu, katanya nama Ibaduddin. Dia kecilnya tahu, saya kecil dulu sih. Kalau saya langsung besar, ya bakal ada orang yang tahu saya kecil di mana. Karena saya kecil dulu, manusia betul-betul dari akal sekabung saya. Al-Qasatu ya'lamuni, Al-Qasatu ya'rifuni, Wakamramu ya'rafuni. Gak bisa saya itu menutupi diri saya dari orang Tasik dan orang Tangerang. Kan seluruh orang Tasik Tangerang tahu saya. Ini masalahnya. Kita harus banyak tantangan ini apa saja. Tapi bisa nggak Kiai dikaitkan dengan ayat tadi? Wamayat tabi'u namanya aksarhum ila dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Itu kan Allah berkata tidak boleh kita itu kebanyakan manusia itu hanya hidup dari don. Sementara don itu kata Allah tidak la yughni minal haqqi syai'an. Ya kan lanjutkan wallahu alimun di situ. Berarti harus pakai ilmiah kan seharusnya. Iya, itu kan berbeda Allah sudah jelas. Allah sudah jelas memberitakan bahwa seluruh manusia itu tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak tahu. Berarti dibutuhkan ilmu. Allah akan tidak boleh lagi yang disebutkan sesuatu yang menjadikan ini menjadikan wahid mungkin banyak rusuh. Mereka hanya mengira-ngira saja. Sedangkan kebenaran itu bukanlah ngira-ngira, dia butuh bukti dan butuh dalil. Dalilnya ada atau tidak ada. Kalau dalilnya sama sekali tidak ada, misal memang di abad keempat ketika Ahmad bin Isa itu hidup, sama sekali tidak ditulis, sama sekali tidak ada Ahmad bin Isa. Ada kelima ada yang Muhammad bin Isa bin berapa, ada kelima, ada kelima, tidak ada. Baru
itu masih 50-50 kalau ada aku di abad ke-9. Tapi ini mah di abad 3 ditulis sama Indonesia itu. Anaknya ditulis di abad ke-4, anaknya ditulis sama bisa ditulis, abad ke-5 bisa ditulis, anaknya ditulis, abad ke-6, ke-7, ke-8 semuanya ditulis. Tidak ada ubed di sana. Di abad 9 baru ada ubed, katanya anak bisa udah jelas itu bohongnya. Tapi gimana masih ada yang percaya? Iya, laki berota ini tidak boleh dan itu digunakan lagi apabila jelasnya salahnya sudah jelas. Ini salahnya sudah jelas. Kita misalnya nyata apa saya itu tadinya asli Bekasi, namanya betul nggak boleh aja tinggal dari Bekasi. Abah saya itu Bekasi asli Abid, karena Abid tengah mas ngobrol di nama saya tuntas di kelompok Abdi aslinya Cina di Sukabumi. Aku menang dari ada ngomong ke Jalan bahwa abah saya itu aslinya Sukabumi, aslinya Bekasi. Temenang dari rumah kenal temenang rumah Abdi biasanya menang langsung di abah saya itu bisa usul lamun kadina Abdi nanya langsung ke abah saya itu rumah abah saya itu ayahnya di Bekasi. Abdi itu kalau abah saya itu asli Bekasi kenal arah dengan tapi ketika abah saya itu sudah ngomong sama saya aslinya dari Bekasi, dari Sukabumi, mantan keluar, Masya Allah. Berarti sekarang tidak boleh lagi kita ngomong abah saya itu orang Bekasi asli yang di sini. Kalau sekarang ya orang Bekasi, kalau sekarang asli Bekasi. Kenapa asli Bekasi di sini? Ini tinggalnya di sini, istrinya di sini. Bukan, berarti udah Al-Muhajir dong. Al-Muhajir, abah saya itu Al-Muhajir ila Bekasi. Dan ini kalau ada yang dekat, ini hari ini jadi bukti dan di suatu masa suatu saat bahwa abah Setu Setiawan As-Sukabumi Suma Al-Bekasi li annahu hajara min Sukabumi ila Bekasi. Di kanan Al-Qur'an menulis ini nanti sekarang sudah terpilih ini abah Setu sebagai ketua baru dari PILS Jawa Barat. Saya berharap adanya keterpilihan dari abah Setu ini akan membawa semangat baru dan berharap dan tolong ini yang baru 13 kabupaten supaya jadi minimal 20 kabupaten dalam waktu 6 bulan. Jadi tugas dari saya sebagai ketua Karadeker tim pemilihan ketua PILS Jabar yang hari ini sudah konklusif bahwa abah Setu sebagai ketua Jabar memohon kepada ketua terpilih dan dari jajaran nanti agar dalam waktu 6 bulan dari 27 kabupaten kota ini 20 kabupaten sudah terbentuk PILS seperti tanah Kabupaten. Karena ini bagi banyak tantangan ya ditemukan Bekasi lautan ayah mau ngejual cina ayah mau mager di Tangerang ayah di Bekasi ayah di Tangerang 360 bidang laut di sertifikat di Bekasi 200.000 hektar laut di sertifikat. Ini sudah luar biasa ini. Apa jujur mereka itu ya bima laut dikuasai apa lebih murah gitu ya. Kalau beli di Bekasi kan mahal itu di Bekasi tapi di Tangerang kan masih murah itu kan, tapi mereka mau juga dilakukan. Padahal itu kedua dia sudah beli tanah itu di mulai Kosambi sampai ke Puncak itu ribuan hektar Pangandaran ribuan hektar. Ada PSN nih 1.700 hektar mau diambil juga karena ya dia sudah menyiapkan apa namanya sarana sosial, sarana umum. Nanti sarana umumnya dari tanah PSN ini. Jadi dia ini Haji Mompo, dia beri tanah ribuan hektar, tapi nanti dia tidak menyiapkan
wisata untuk umat, untuk masyarakat dari tanah dia yang dia beli. Tapi dia fasilitas sosialnya, fasilitas dan sosnya itu nanti dari PSN itu, tanah rakyat, tanah asli dari masyarakat tanah rakyat itu. Nah ini pintar sekali jadi pengusaha itu pintar. Cuma saya ini dia sudah beli ribuan hektar di sawah itu di darat, PSN tengah itu dikuasai, lahan juga mau dikuasai. Dan ini yang apa hari ini kemudian memicu gejolak di Jakarta. Nah, kalau menteri-menteri yang sekarang sih mungkin dia tidak ikut, tapi menteri dulu luar biasa. Bupati yang zaman dulu itu udah begitu terbitkan ini bupatinya kan sebelum kita cekda segala macam ini. Nah ini patangannya banyak jawabannya. Ya menteri-menteri ya secara bil jumlah sih banyak yang bagus, tapi banyak juga yang masalah. Dari anak buah Pak Prabowo ini, Pak Prabowo ini kan luar biasa semangatnya, anti penjajahan itu harus menunjukkan gaji bebas. Tapi beberapa menterinya ada yang bermasalah. Menteri apa kunjungan apa utusan khusus kemarin, datangnya kritik semua, ngapain pemuda minta nasihat tentang kepemudaan kepada Rizik Syihab. Yang mau dinasihati dari Rizik apa supaya pemuda tidak prihatin ya, tidak prihatin perlu di apa namanya itu tidak pulang. Landing ya. Menurut saya berarti aja. Di berarti dan Allah dari urusan khusus presiden. Kenapa? Karena kurang cerdas. Jadi kan ilmu pengetahuan itu penting juga agar presiden kita ini mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah kalau presiden urusan khususnya memberi pembantu-pembantu yang kurang cerdas, langkah-langkahnya ini kurang apa cerdas, ya nanti akan menghambat presiden. Ada yang menghina tukang es, ada yang menghina tukang ST, masalah buat presiden. Ada lagi yang gas LPG tiba-tiba udah ada di masyarakat, di pasaran. Kebijakannya mungkin bagus tujuannya, tapi kurang cerdas. Ini kemudian menjadi gejolak di masyarakat. Ini yang harus ditinjau ulang kembali di pembantu yang ini. Menteri Agama juga nggak bisa menurunkan haji. Ongkos naik haji sebelum kami lakukan itu 35 juta tahun 2020. Masyarakat bayarnya hanya 35 juta. Dolarnya itu 15.000. Ketika Pak Yakut naik jadi 55 juta, 35 juta ya tahun 2020 waktu sebelum Pak Yakut jadi menteri. Ketika Pak Yakut peninggalan Pak Yakut 55 juta naik drastis, padahal dolarnya sama. Dulu 15.000, sekarang dolarnya 16.000. Nah sekarang menteri kita agama yang baru juga bisa untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan untuk agama yang lalu. Harusnya kalau tahun 2020 bisa 35 juta itu masyarakat membayar haji, harusnya tahun sekarang bisa dikoreksi kebijakan yang dulu karena alasan COVID baru kemarin itu naik. Sekarang sudah tidak ada COVID. Kalau misalnya saya jadi presiden, saya akan perintahkan dulu waktu sebelum COVID bayarnya masyarakat 35 juta itu pendidikannya. Sekarang Anda jadi menteri agama harus jadikan ongkos naik haji 35 juta kembali, kalau tidak mundur. Karena menteri agama itu standar bahwa dia mampu untuk menjadi menteri agama atau tidak, itu yang paling terlihat adalah dari ongkos naik haji. Dan kemarin kita lihat ongkos naik hajinya masih 35 jutaan, hanya mundur sedikit saja sekitar. Dan ini membuktikan dia tidak lebih baik dari menteri agama sebelumnya. Ini banyak sekali PR-PR kita yang apa namanya itu yang harus kita bereskan. Kita bukan hanya memberesi tentang masalah masa, tetapi juga kita akan membantu siapapun presidennya agar presiden kita kawal untuk mampu memberikan kemajuan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Selamat kepada Anda yang telah dipilih secara aklamasi berdasarkan
kepada Ketua PWI LS Provinsi Jawa Barat, kepada Bapak amanah pemerintahan rakyat Jawa Barat agar dimerdekakan dari penjajahan spiritual, dan kepada seluruh pimpinan daerah kabupaten yang sudah terbentuk dari 3 kabupaten, 1 komandan untuk Jawa Barat, Abah Setu Setiawan. Insya Allah barokah manfaat dunia akhirat untuk kita dan anak cucu kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.